lagi dengan saya. Kali ini saya mau membagi tips and trick membeli PS4 tapi second. Buat teman-teman yang budgetnya terbatas atau pengen punya budget tapi pengen dapat yang lebih, misalnya kalau beli baru tidak bisa beli BD-nya atau Blu-ray disc-nya. Nah, siapa tahu dengan membeli second tapi dengan kualitas yang bagus, sisa uangnya bisa buat beli gamenya gitu. Oke, tips yang pertama, usahakan belinya COD. Mungkin cari di marketplace gitu, di Facebook, marketplace di Facebook. Cari di area kota Anda. Nah, ketika ada yang jual dengan harga yang misalnya sosok lah, lumayan agak murah, usahakan COD gitu. Jadi kita bisa langsung lihat barangnya. Terus yang kedua, kita bisa coba langsung di depan yang jual gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang belinya lewat Tokopedia atau marketplace yang lain, usahakan minta garansi personal. Nah, contohnya misalnya kita beli, setelah dikirim minta garansi personal selama 1 minggu. Jadi kita bisa mencoba selama 1 minggu tersebut. Nanti kalau ada masalah bisa dikembalikan. Oke, jadi yang utama, walaupun COD juga kalau bisa minta garansi personal. Itu tips yang pertama. Oh ya, masih ada lagi yang terpenting. Pastikan PS yang akan Anda beli itu masih segel void. Segel void itu segel yang terpasang di PS4 oleh Sony untuk mengetahui bahwa PlayStation 4 Anda atau PS4-nya itu belum pernah dibongkar. Nah, di sini itu ada segel yang berisikan tulisan yang dari Sony menjelaskan bahwa garansi akan hilang apabila segel telah rusak atau pernah dibongkar. Nah, pastikan itu masih tertempel dengan bagus, karena ini adalah jaminan bahwa PS yang akan Anda beli walaupun second itu belum pernah dibongkar gitu. Oke, segel void wajib dicek. Tips yang kedua yaitu kalau kita sudah nerima barangnya atau kita COD, langsung kita coba nyalakan. Kita nyalakan normal atau enggak gitu. Untuk nyalanya awalnya biru. Nanti kalau sudah, ini untuk yang awam ya, yang nggak tahu, itu awalnya biru. Setelah nanti berjalan, ini berubah jadi putih. Setelah itu pastikan suaranya itu halus, kipasnya nggak kencang untuk apa ya, kondisi mesin yang bagus seperti itu. Nah, setelah nyala normal, suaranya halus, coba kita masukkan BD-nya, kita masukkan disknya. Kalau nggak punya, usahakan cari pinjaman. Kalau enggak, ya gimana lah caranya, karena sering sekali banyak kejadian itu disk nggak mau masuk. Jadi ketika kita masukkan, kita tempelkan di bibirnya slot untuk BD-nya ini, dia itu stuck, dia nggak mau masuk. Nah, itu tadi. Terus setelah itu, tips yang ketiga, pastikan koneksi wifi sama DS-nya itu bisa connect. Karena kalau ada masalah dengan wifi atau konektivitas dengan DS-nya, itu biaya servisnya sangat mahal. Nah, itu yang terpenting. Karena main PS4 kalau tanpa koneksi internet itu rasanya kurang gitu. Rasanya kita jadi nggak bisa main multiplayer dengan teman-teman di luar sana gitu. Oke, tadi yang pertama tadi COD, yang kedua
kondisi mesin, yang ketiga konektivitas. Itu yang paling penting untuk awal membeli PS4 second. Berikutnya yang keempat, setelah kita coba mungkin dalam beberapa hari dan ternyata oke, nggak ada masalah, kita mulai bongkar bagian dalamnya, istilahnya untuk membersihkan. Oke, yang keempat berarti bersihkan bagian-bagian yang berpotensi membuat PS ini menjadi gampang panas. Karena PS4 itu sebenarnya awet kalau perawatannya benar. Oke, jadi caranya seperti ini. Kita bongkar, kita tarik aja langsung bagian ini ya, depan. Nah, di dekat tulisan Sony, ini kita langsung bongkar. Nah, gitu. Nggak usah khawatir. Kalau rusak, beli. Nanti di marketplace banyak untuk covernya ini. Nah, tapi ini gampang kok. Nah, kalau sudah dibongkar, kita cari kuas. Biasanya PS yang kurang terawat, bagian sini, bagian dekat kipas, itu banyak debunya. Nah, kebetulan punya saya ini, karena saya 1 bulan sekali saya bersihkan. Rumah saya kan dekat jalan, nah itu sering banget debu-debu gitu masuk. Bersihkan aja begini. Tuh, itu tips yang keempat. Oke, jadi kalau sudah dibersihkan, kembalikan lagi. Jangan tergiur sama bodi PS4 yang mulus. Karena yang terpenting itu adalah mesinnya. Karena saya beli PS4 ini dengan kondisi yang sangat kotor awalnya. Bagian ujung ini ada gopel 2, sini sama sini. Ini kemungkinan besar karena dia jatuh. Nah, setelah gopel itu ada lekungan ke dalam. Akhirnya saya bersihkan, saya pakai cutter, saya haluskan. Nah, tapi saya beli ini udah hampir 5 bulan, nggak ada masalah karena mesinnya masih bagus gitu. Nah, saya beli PS ini dapat harga murah dengan 2 DS, satu versi new, yang satunya old, PS4 yang versi old. Nah, terus sama BD-nya 4, dapat harga 3,1 dan itu saya anggap murah. Nah, terus setelah saya cek historinya, ternyata dia beli waktu dia kerja di pelayaran. Beli lewat Amazon. Terus makanya ini saya nggak dapat dus, saya nggak dapat ini kabel charger yang buat joysticknya gitu. Jadi itu tadi tips and trick buat beli PS4 second. Yang pertama, kalau bisa COD, kalau nggak bisa COD beli di marketplace, minta garansi personal minimal 1 minggu lah. Jadi nanti selama 1 minggu kita coba. Terus yang ketiga, pastikan konektivitas untuk wifi sama DS-nya itu lancar, nggak ada masalah. Terus yang keempat, kalau sudah dicoba, mulailah bongkar dan bersihkan semua slot-slot yang ada gitu. Jadi untuk slot-slot HDMI, slot ini ya, USB, terus sama LAN ini kalau bisa dibersihkan secara rutin, misalnya 1 bulan minimal atau 2 bulan sekali. Karena apa? Kalau sampai kondisinya kotor, itu akan membuat kipas Anda susah buat bekerja secara maksimal. Itu saja tips dan trik dari saya.
Saya banyak belajar dari Mas Ferry Pratondo dan anak tua YouTuber sebelah. Referensinya sangat bagus, silahkan main-main ke sana. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk bisa membuat video-video berikutnya. Setelah ini saya mau membahas ini ya, Dock ini stand buat PS4 Slim ataupun yang Pro. Nah, nanti ini useful atau worth it atau enggak, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.